Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hari ini dengan tema metode penetapan hukum ibadah. Sebelum masuk pada materi, izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman yang akan membawakan presentasi hari ini. Ada Jessica Nilmatullah, Salsabila Aulia, Dewi Handayani, Putri Amelia Aza, Delilah Azmi Wahyudi Putri, Hamdani, dan Nilam Cahyani Tias. Kalau bisa yang presentasi kelompoknya di kamera aja ya, biar tahu. Lanjutkan. Metode mazhab. Mazhab merupakan pola pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Pola pemahaman ini dicerminkan melalui metode ijtihad yang dirumuskan secara tersendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dan al-qawaidu al-fiqhiyah. Sistem bermazhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah demi terpeliharanya keseluruhan serta kemurnian agama. Mazhab tidak akan terbentuk dari hukum yang telah jelas dan disepakati para ulama. Misalnya bahwa sholat itu wajib, zina haram, dan semacamnya. Mazhab itu ada dan terbentuk karena terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Metode mazhab. Imam Ja'far. Ja'far al-Sadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu seperti ilmu filsafat, tasawuf, fikih, kimia, dan ilmu kedokteran. Mazhab Ja'fari adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, akal, atau ro'yu. Pengikut mazhab Syiah Ja'fari terdapat di Iran dan negara-negara sekitarnya, Turki, Syria, dan Afrika Barat. Imam Abu Hanifah. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam atau dalil hukum mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, adat, atau uruf. Mazhab Hanafi banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afghanistan, Turki, Asia Tengah, Mazhab, Mesir, bukan mazhab. Mazhab Mesir, Brazil, dan Amerika Latin. Imam Malik bin Anas. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam atau dalil hukum mazhab Maliki adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma ulama Madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah mursalah. Mazhab Maliki tersebar luas seperti di Maroko, Aljazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Imam Syafi'i. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam atau dalil hukum mazhab Syafi'i adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas, yang kelima Istidlal. Mazhab Syafi'i banyak diikuti oleh umat Islam di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Arab Selatan atau Yaman, Lebanon, Palestina, Irak, Pakistan, Semenanjung Malaya, Sri Lanka, Indonesia, dan beberapa negara Asia Tenggara. Imam Ahmad Hambali. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam atau dalil hukum mazhab Hambali adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, hadis sahih, yang ketiga fatwa para sahabat, yang keempat hadis yang lemah, doib atau hasan, yang kelima qiyas. Mazhab Hambali banyak pengikutnya di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Lebanon, Syria, dan beberapa negara di Afrika. 5 mazhab di atas, yang pertama mazhab Ja'fari adalah mazhab dalam golongan Syiah, sedang 4 mazhab terakhir adalah mazhab golongan Ahlus Sunnah. Metode ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya adalah ijtihad bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh.
Metode atau cara beristihad adalah: 1. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. 2. Qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. 3. Masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. 4. Istidlal menetapkan dalil suatu peristiwa. 5. Istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpan dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. 6. Istihsab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. 7. URF adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Hamdani bukan URF, tapi uruf cara bacanya ya. Uruf. Iya, Pak. Uruf ya. Oke. Jumhur ulama membolehkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil dari Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dari ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Metode penetapan ibadah. Proses pengenalan ibadah pada anak usia dini yang dilakukan di TK Aisyah dilakukan melalui pembiasaan, nyanyian Islami, dan pembelajaran langsung. Pengenalan ibadah dengan pembiasaan rutin seperti mengucap dan menjawab salam, hafalan surat pendek, hafalan doa-doa harian, zikir, sholat duha, dan berinfak. Selain pembiasaan rutin, dilakukan juga pembiasaan terprogram yang meliputi pengenalan tempat ibadah, peringatan hari besar agama. Sedangkan pengenalan ibadah dengan pembelajaran langsung seperti praktik wudhu, praktik sholat, dan manasik haji. Khususnya pada pembelajaran langsung ini dilakukan dengan metode demonstrasi. Menurut Muhib bin Syah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Untuk melaksanakan metode demonstrasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan menurut J.J. Hasibuan dan Mujiono, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan, dalam perencanaan ini, guru merumuskan tujuan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pengenalan ibadah seperti praktik sholat duha. Penyiapan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses demonstrasi, tata cara sholat duha seperti tempat salat, mukena, sarung, peci, dan lain sebagainya, dan menetapkan rencana evaluasi. Untuk pelaksanaan, pada tahap ini, guru memperagakan sesuatu proses yaitu cara sholat duha, kemudian peserta didik disuruh untuk mengikuti atau mempraktikkan kembali apa yang sudah didemonstrasikan oleh guru. Dengan demikian, peserta didik dapat terlibat secara langsung baik emosi, inteligensi, tingkah laku, maupun indera mereka dan merupakan pengalaman langsung yang akan memperjelas dan memperkuat daya ingat tentang apa yang telah dipelajarinya. Evaluasi seperti didik mempraktikkan kembali kegiatan praktik sholat duha yang sudah didemonstrasikan,
Guru mengamati peserta didik yang sedang mempraktikkan kembali sambil mengevaluasinya. Metode hukum ibadah. Metode penetapan hukum Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nas-nas atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat, metode ini terkandung dalam suatu ilmu yang dikenal dengan ilmu usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan dan berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan dan penetapan hukum. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau nanya dong, boleh nggak? Maaf, untuk sesi pertanyaan bisa ditulis kembali ya di obrolan Zoom ini, soalnya takutnya kebanyakan kitanya nggak fokus untuk jawab satu persatu. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Jangan lupa untuk dicatat ya.